warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan mencari tahu tentang peristiwa apa saja yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1944, Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu. Selanjutnya, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso memberi janji kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Kemudian BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuklah pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 atas bentukan Jepang. BPUPKI ini dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sedangkan bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang beranggotakan 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Suwo Sang-in Jakarta. Tujuan diadakannya sidang pertama BPUPKI adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 sila dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Suekomo juga beliau mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga mufakat demokrasi, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan sosial. Sedangkan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno beliau juga mengusulkan 5 dasar negara, yang dimana yang pertama berbunyi kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuklah yang namanya Panitia Perumusan Dasar Negara atau dikenal dengan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan yang beranggotakan yang pertama Dr. Andes Muhammad Hatta, kedua Muhammad Yamin, ketiga Ahmad Suebarjo, keempat A.A. Maramis, kelima Kahar Muzakir, keenam Wahid Hasim, ketujuh Haji Agus Salim, dan yang kedelapan Abi Kusno Cokro Suyoso. Kemudian Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan Jakarta Charter atau disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI digelar pada tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945. Bila sidang pertama mengagendakan rancangan dasar negara yang kemudian melahirkan Pancasila. Sidang kedua merumuskan hukum dasar negara. Hasil daripada sidang BPUPKI kedua adalah yang pertama, pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar atau disingkat dengan UUD. Kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ketiga, pernyataan merdeka. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI telah selesai dan sidang kedua ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta, dan penasehat Mr. Soebarjo. Anggotanya sebanyak 21 ditambah 6 jadi 27 orang tanpa sepengetahuan panitia Jepang. Tugas pokok PPKI adalah mempersiapkan perpindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi selaku Panglima Perang Jepang memanggil pimpinan PPKI ke Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sepulang dari Vietnam, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda ke wilayah Rangas Dengklok. Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu campur tangan dari Jepang. Hal ini dilakukan oleh golongan muda agar kemerdekaan Indonesia semata-mata adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia dan bukan hadiah dari Jepang. Akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan merumuskan naskah proklamasi ke rumah Laksamana Maida. 17 Agustus 1945 akhirnya Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya dan menjadi negara yang berdaulat.